Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل امورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين امسينا وامسى الكل لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم آمين. Jamaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang meringankan langkah kaki kita untuk bisa hadir bersama di mushola Ni'mah melanjutkan perjalanan thalabul ilmi kita ya. Dan marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat yang kelak di yaumil akhir. Kemudian mari kita mantapkan niat kita untuk ke tempat ini dengan niat yang baik, tulus lillahi ta'ala, untuk menuntut ilmu, untuk berbagi kebaikan, saling mendukung, mengingatkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baik jemaah sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan tadabbur kita di karakter Ibadur Rahman, surat yang ke-25 halaman 365 ya. Sekarang halamannya insyaallah sama ya, karena sebagian kita sudah ganti dengan mushaf yang baru ya, jadi tidak ada drama-drama lagi, drama seperti yang terjadi pekan yang lalu. 365 kurang lebih begitu. Kalau selisih paling selisih 1. Ya.
Ya, 305 ayatnya kita baca dari ayat 63 wa ibadur rahmani. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tilawah kita baca Al-Fatihah dulu ya. Silakan dihadirkan di benak kita niat-niat baik, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri kita sendiri atau keluarga kita ya, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Hadirkan keinginan atau hajat yang baik kita semuanya, dan kita jadikan pembacaan surat Al-Fatihah sebagai bentuk tawassul bil amal saleh, agar doa dan harapan kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan dibuka ya, halaman yang ke-365. Agak ke bawah sedikit. Wa ibadur rahman, kita akan baca baru-barunya ya. Atau ikuti dulu setelah saya ya, ikuti dulu setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما. إن
tadabburnya sudah kita mulai kemarin dari ayat yang ke-63. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahmat itu sifat mereka adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Mereka adalah orang yang tidak sombong. Kemudian mereka punya akhlak yang baik. Salah satu di antara tanda akhlak yang baik mereka adalah mereka tidak mudah terpancing untuk membalas sikap buruk dari orang dengan sikap buruk yang sama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila ada orang-orang jahil yang berbicara dengan mereka dan pembicaraannya pasti tidak enak, qalu salama, mereka membalas dengan mengatakan salam, kata-kata yang mengandung kedamaian. Sifat berikutnya walladzina, jadi intinya pada ayat yang ke-63 mereka adalah orang yang punya akhlak yang baik. Kemudian yang kedua walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang yabituna, mereka menghabiskan malam mereka atau mereka begadang. Jadi ibadah rahman itu orangnya suka begadang, tapi begadangnya li rabbihim. Jadi untuk Tuhan mereka. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, bukan karena bola. Atau karena yang lainnya, bukan. Terus apa yang mereka lakukan? Sujadan wa qiyamah. Mereka sujud dan berdiri. Artinya mereka sholat. Jadi kemarin kita bilang terkadang di dalam teks Quran atau hadis atau dalam bahasa Arab bisa disebutkan sebahagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Ya, yang disebutkan hanya sujud dan berdiri, tapi yang dimaksud adalah sholat secara umum, gitu, secara khusus sholat. Nah, kenapa kok disebutkan secara khusus tuh berdiri, sholat, berdiri, dan ini termasuk rukun yang paling kelihatan, ya, berdiri, sujud, ya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari ayat yang ke-64, maka sifat ibadur rahman itu adalah mereka adalah orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan baik dengan Allah itu tandanya apa? Ya sholat. Nggak ada tanda yang lain yang lebih jelas daripada sholat. Karena sholat itu silatun bainal abdi wa rabbih. Jadi penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang itu keimanannya, keyakinannya itu top, bagus, ya. Itu salah satunya kalau hubungannya dengan Allah baik, dan itu ditandai dengan perhatian terhadap sholat, ya. Kata Nabi SAW, idza ra'aita rajul, kalau kamu melihat ada seorang laki-laki yang yartadul masjid, dia biasa bolak-balik ke masjid, maksudnya untuk sholat, fasyahadu lahu bil iman, maka saksikan bahwa dia punya iman yang bagus. Jadi hubungannya dengan Allah itu baik. Nah, sifat ibadah rahman itu hubungannya dengan Allah baik. Jangankan sholat 5 waktu, sholat yang sunnah saja, yang terkadang orang-orang susah melakukannya, yaitu qiyamul lail, itu bisa mereka lakukan.
Tapi intinya selain ibadah rahman itu punya hubungan yang baik dengan makhluk karena akhlaknya, dia punya hubungan yang baik dengan Allah. Kita jadi ingat dengan istilah hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ibadah rahman itu punya dua bentuk kesolihan. Soleh secara spiritual kepada Allah dan soleh secara sosial. Dan orang jemaah sekalian itu akan selamat di akhirat nanti kalau belum punya dua kesolehan ini. Kalau salah satu tidak ada, tetap bermasalah. Orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi akhlaknya nggak baik, suka menyakiti orang, itu bermasalah. Atau orang tetap akan dikatakan bermasalah kalau akhlaknya bagus, secara sosial bagus, tapi nggak pernah sholat, gitu. Ya, ini nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah dan lain-lain. Yang ideal seorang mukmin yang ideal itu punya dua macam kesolehan. Saleh secara spiritual, alladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Kemudian soleh secara sosial, akhlaknya bagus, ya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Walladzina yaquluna wa alladzina, wa artinya dan, ya. Saya nanya ibu-ibu lagi biar fokus ibu-ibu. Wa artinya apa, Bu? Wa artinya apa, Bu? Nah, berarti kalau bawa, Bu? Nah. Ini udah gak tidur. Oke. Wa artinya dan, alladzina orang-orang yang, terjemahnya orang-orang yang yaquluna, mereka berkata, alias mereka berdoa, suka berucap. Nah, dan kata yaquluna ini kalau yang belajar bahasa Arab akan tahu ini bentuknya bukan bentuk lampau, bukan bentuk maldi, tapi bentuk mudhari. Apa bedanya? Kalau bentuk lampau artinya mereka telah mengatakan. Nah, kalau bentuk yang kedua namanya fi'il mudhari. Mudhari itu bisa untuk sedang, akan datang, kemudian terus menerus, gitu. Nah, kata yaquluna itu bukan bentuk yang pertama, tapi bentuk yang kedua. Nah, kalau bentuk yang kedua maknanya adalah mereka selalu. Dan dari awal dari ibadur rahman yang sunnah itu juga sama. Bentuknya bukan bentuk past tense namanya, ya, atau madhi namanya. Kalau nggak ngerti, anggap aja saya nggak ngomong apa-apa dengan sekalian, dan jamaah juga nggak dengar apa-apa. Pokoknya ini dari kata yang sunnah. Jadi mereka bersikap, ini bersikapnya itu bukan hanya sekali, enggak, tapi terus menerus. Karena kata yang sunnah yang dipakai, ya. Kemudian waladina, kemudian yabituna juga itu bentuknya mudhari, artinya mereka selalu hubungan baiknya dengan Allah itu terus terbina, ya. Bukan hanya sesekali saja, atau hanya sekedar musiman, ya. Nah, ada orang yang kadang-kadang musiman saja, jamaah sekalian. Jadi kelihatannya di masjid, kelihatannya di mushola, kelihatannya sholat jamaah hanya musiman. Nah, sifat ibadur rahman tak begitu. Sifat ibadur rahman itu selalu kelihatan, ya. Nah, kemudian walladzina yaqulun, dan mereka itu adalah orang selalu berucap, selalu berdoa. Ya, apa doanya? Rabbana apa artinya? Tuhan kami, wahai Tuhan kami, isrif anna, jauhkanlah anna dari kami. Jadi minta kepada Allah supaya Allah menjauhkan dari kami, katanya,
Apa yang dijauhkan? Azab jahannam. Azab jahannam. Artinya gini jemaah sekalian, ibadah rahmat itu luar biasa. Hubungannya baik dengan Allah. Jangankan salat yang 5 waktu, salat yang malam hari yang jarang orang mengerjakannya, dia selalu kerjakan. Tapi dia tidak GR dengan kewajiban atau sholat atau ibadah yang dia lakukan. Ya, kemudian dia mengatakan saya kayaknya pantas masuk surga. Nah, gitu kan misalnya kan? Ya, masih tetap berdoa, khawatir tidak diterima dan dimasukkan ke neraka. Dan orang memang jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala tidak boleh lepas dalam kehidupannya itu dari 2 hal. Yang pertama, dia harus punya sifat roja, harapan. Yang kedua punya sifat khauf, punya perasaan takut. Jangan cuma berharap saja, atau jangan hanya punya perasaan takut saja. Perasaan harap saja, sudahlah, kan Allah itu Ghafurur Rahim, terus Ghafurur Rahim. Dia lupa kalau Allah itu Syadidul Iqab, azabnya pedih. Ya. Seharusnya seorang mukmin itu ada harapan. Kita kan nggak tahu jemaah sekalian. Saya ingin nanya sama jemaah sekalian. Di antara kita ini orang-orang yang saya kira sudah nggak kehitung berapa rakaat jumlah sholat yang dilakukan, iya kan? Kita nggak tahu. Tapi berarti nggak jamaah bisa nggak menentukan? Tolong sebutkan sholat 2 rakaat saja yang pernah Anda lakukan dan itu pasti diterima sudah oleh Allah. Jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja. Anda tahu jamaah sekalian. Ya, cuman kita yang berharap. Kita sudah berusaha untuk sebaik mungkin, ya, sholat tepat waktu, bisa berjamaah, gitu kan. Kemudian syarat rukunnya sholat dipenuhi, berusaha untuk khusyuk dan lain semacamnya. Kita sudah berusaha dan kita berharap itu diterima. Tapi memastikan kita nggak tahu. Tapi harapan kita ada, gitu. Harapan kita ada. Seorang mukmin harus punya. Tapi untuk memastikan tidak bisa kita pastikan. Makanya kita punya perasaan khauf, perasaan khawatir gimana ya kalau nggak diterima. Perasaan ini harus selalu ada jemaah sekalian. Kalau cuma khauf saja nanti orang stres. Ya, apa cuma juga kita nih, ya. Kita cuma sholat akan diterima, gitu kan misalnya. Enggak, dua-duanya harus ada. Sehingga orang nanti bisa istiqomah, selalu berdoa. Di sini berdoa kepada Allah agar amalannya diterima dan menjadi penyebab dia nanti dimasukkan ke dalam surga. Di perasaan khauf dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak menolak, ya, tidak menolak amalnya, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari azab neraka. Ya. Seperti doa mereka. Yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami azab jahannam. Ya. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahu azab jahannam. Saya tidak akan mengatakan atau bisa menjelaskan dengan tepat tentang jahannam. Tapi kita bisa membayangkan azab jahannam itu dengan misalnya mendengarkan keterangan Nabi SAW tentang dalamnya neraka jahannam. Kata Nabi SAW, neraka jahannam itu, jadi ceritanya pernah Nabi duduk bersama para sahabat
sahabat kemudian mendengar suara benda yang jatuh dan Nabi nanya, kalian tahu? Karena sahabat dengar suara itu, Nabi nanya, kalian tahu nggak ini suara apa? Kata sahabat, nggak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, hada hajar, kalian tahu ini adalah suara batu yang rumiyah fi jahannam, yang dilemparkan ke dalam neraka jahannam mundu sab'ina kharifan, sejak 70 tahun yang lalu, dan baru hari ini nih kita dengar sampai ke dasarnya. Jadi kita nggak usah membayangkan adabnya jemaah sekalian, kita bayangkan dalamnya saja sudah keren. Sehingga lantas, masyaallah muslimin rahimahullah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita selalu mohon kepada Allah agar dilindungi dari neraka, dijauhkan dari neraka. Ya. Habis sholat 7 kali kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka, selamatkan kami dari neraka. Ada yang membaca ajirni minan nar, tak apa-apa ya, tapi bagus kalau baca ajirni hanya doanya untuk diri sendiri. Kalau ajirna, kita bisa memasukkan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, ya, istri kita, anak-anak kita, semua saudara-saudara kita bisa masuk di sini. Bisa ajirna minan nar, ajirna minan nar. Nah, jemaah sekalian, semua ini menunjukkan kalau azab jahannam itu gak main-main masalahnya. Ya, dia gak main-main. Jemaah sekalian, kalau ingin tahu bagaimana dahsyatnya azab jahannam itu, seperti yang saya katakan, kita nggak bisa memberikan gambaran yang seutuhnya, tapi kita bisa mengambil bayangannya saja. Ya, contoh misalnya, nomor 1, ada hadis yang menceritakan tentang terminal pertama kehidupan akhirat. Ya. Kan azab jahannam itu nanti di akhirat. Terminal pertama kehidupan akhirat itu adalah di alam kubur. Kata Nabi SAW dalam hadis Imam At-Tirmidzi, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu awwalu manzilin min manazilil akhirat. Dia adalah terminal pertama kehidupan akhirat. Fa inna minhu kama ba'dahu hisab. Siapa orang yang selamat dari azab kubur, kesulitan di kuburan, maka yang sesudahnya di akhiratnya, ini kan terminal pertamanya, berikutnya aisar itu akan lebih menyenangkan. Orang yang dapat kenikmatan di dalam kubur, maka sesudahnya akan lebih nikmat lagi. Wa illam yanju minhu, tapi kalau ada orang yang tidak selamat dari siksa di dalam kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang sesudahnya lebih dahsyat. Dan itulah kenapa berbeda doanya orang yang diberi nikmat di dalam kubur dan orang yang disiksa di dalam kubur. Jadi orang mukmin yang diselamatkan oleh Allah dan orang kafir yang disiksa di dalam kubur. Orang yang beriman, orang yang diselamatkan dari azab kubur, mereka berdoa, ya Allah, kapan hari kiamat? Aku ingin segera dia datang. Kenapa? Karena dia yakin yang sesudah ini akan lebih nyaman lagi. Tapi orang-orang yang diazab di dalam neraka mengatakan, ya Allah, saya tidak mau kiamat itu datang. Karena dia yakin bahwa lebih dahsyat. Ya. Kita sudah bayangkan tadi bagaimana dalamnya neraka jahannam. Ya. Dan bukan hanya dalam saja cuma sekalian. Orang kalau masuk ke dalamnya dia akan mendapatkan api yang begitu panas. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang derajat panasnya neraka jahannam. Nabi mengatakan, naruh api kalian di dunia ini, kalau api sedunia ini dikumpulkan, api sedunia ini dikumpulkan, jemaah sekalian, Nabi mengatakan itu adalah juz'un
juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu 1/70 kalau mau dibandingkan dengan neraka jahannam. 1/70 ya, 1/70. Jadi 1/70 ya sekali. Kalau semua api di dunia itu dikumpul, kalau dibandingkan dengan neraka jahannam, panas. Ya. Jangankan apinya, anginnya sih panas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ashabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim. Kelompok kiri, kalian tahu betapa dahsyatnya apa yang Allah berikan kepada kelompok kiri, orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka itu. Fi samumin wa hamim. Mereka akan mendapatkan terpaan angin yang anginnya panas sekali. Kipas ini dibeli sana sini supaya kenapa anginnya dingin kita. Tapi di sana akan ada angin dan orang akan tersiksa dengan angin. Bahan bakarnya, tahu apa bahan bakarnya? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu manusia dan bebatuan. Bahan bakarnya itu manusia dia sekalian. Orang-orang yang ada di neraka itu bukan hanya sekedar mereka juga jadi bahan bakar api. Api itu akan menjadi lebih besar kalau mereka masuk. Ya. Saya dulu pernah pergi sate di daerah Ragunan itu, satenya itu nggak ada lemaknya, jadi cuma dagingnya. Tapi lemaknya ada digantung sama orang. Ya. Lemaknya digantung. Kita tahu kan, manusia itu ada dagingnya, ada lemaknya, ya. Saya tanya, kenapa ini lemaknya enggak dimasukkan? Oh enggak, ini bukan untuk. Jadi lemaknya itu untuk ngidupin arangnya. Jadi arangnya kalau sudah mau mati kasih lemak, hidup lagi dapat. Waktu Tuhan sudah dijalan. Ya. Percikan apinya saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna tarmi bi syararin kal qasr." Api itu neraka itu nanti ketika dia memercikan api, kita tahu lah percikan api gimana. Tapi Allah mengatakan inna tarmi bi syararin kal qasr. Percikan api neraka itu sebesar qasr. Qasr itu adalah bangunan yang gedung yang besar. Orang Arab juga menerjemahkannya seperti qasr itu istana. Jadi itu percikannya saja, ya. Itu percikannya. Suaranya itu diceritakan di Quran, itu diceritakan gimana suaranya. Allah mengatakan, "Idza ra'aitahum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Terus di ayat lain, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur." Itu kalau ada orang yang dimasukkan, jemaah sekalian, apinya itu mengeluarkan suara seperti orang yang marah, jemaah sekalian. Keluar desisa, ya. Ada seperti tarikan nafas yang keras, ada suara yang menggelegar, jemaah sekalian. Penjaganya Allah katakan, "Alaiha malaikatun ghiladun syidad." Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghiladun syidad, kasar, bengis, keras. La ya'sunallaha ma amara. Mereka tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan akan dikerjakan. Yang ma yu'marun. Dia akan melihat kesian nih, yang mau dipukul ini kurus orangnya, jangan lihat itu. Dan
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, laha sab'atu abwab. Dia punya 7 pintu. Ya, 7 pintu. Urutannya jemaah sekalian kalau pada Allah Subhanahu wa taala ke bawah. Kalau surga itu nanti ke atas. Yang atas itu yang paling super, yang paling bagus. Ya, Firdaus. Kalau neraka itu nggak ke atas. Dia karena dia nggak punya darajat, tapi dia punya namanya darokat. Urutannya ke bawah. Yang paling bawah itu yang paling dahsyat. Namanya ad-darkul asfal. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ya, itu adalah orang-orang yang posisinya nanti di paling bawah. Intimnya kalau orangnya di keraknya ya maksudnya. Makanya dari dulu kenapa para sahabat itu paling takut kalau dia mempunyai sifat seperti orang munafik. Ya. Oh, itu paling takut. Dan sifat-sifat munafik disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang suka bohong, berdusta, kemudian ada sholat-sholat tertentu yang mereka malas, ya. Wala yatuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi sholat kecuali dalam keadaan malas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, zikirnya tidak banyak. Ya. Sahabat itu kalau lihat ada 2 sholat, utamanya misalnya sholat Isya dan sholat subuh, kemudian para sahabat berkata, kenapa? Ancamannya ini berat. Allah katakan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka itu punya 7 lapis. Setiap lapis ada pintunya ya mas sekalian. Dan nanti ada orang-orang tertentu yang akan masuk dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan memperlihatkan besarnya Jahannam. Sebelum orang-orang memasukinya, Allah tampilkan jemaah sekalian. Tahu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukta bi Jahannam. Nanti akan didatangkan dekat neraka Jahannam itu. Pada hari itu laha sab'una alfa zimam. Ada 70.000 tali untuk menarik neraka Jahannam. Ma'akuli zimamin, di setiap tali itu, setiap talinya dari 70.000 itu ada sab'una alfa malak, ditarik oleh 70.000 malaikat. Dan ini untuk membuat orang-orang punya perasaan takut. Orang-orang yang ada masuk di dalamnya nanti, ketika mereka pingin, misalnya ada sesuatu yang menutupi tubuhnya, ada baju, dikasih baju nggak ada, dikasih baju. Allah katakan, فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ. Jadi orang-orang kafir ini nanti dikasih pakaian, tapi pakaiannya dari neraka. Pakaiannya dari neraka. Kita nggak kebayang ya. Pakaian sama sendal gedean mana? Hah? Gedean pakaian. Nabi pernah menceritakan tentang orang yang azabnya paling ringan di akhirat itu. Siapa? Orang dipakaikan kepada dia terompah sendal dari neraka, yang pakai kakinya, tapi dari saking dahsyatnya panasnya yang mendidih itu sampai ke otak. Terus orang itu, kata Nabi, orang itu mengira bahwasanya di neraka itu tidak ada orang yang azabnya lebih dahsyat dari dia, padahal itu baru yang paling ringan. Kalau mereka haus dikasih makan, dikasih minum, dikasih minum. Kalau lapar dikasih makan, dikasih. Ya.
minuman yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Suqu ma'an hamima tuqatti'u am'a'ahum." Mereka kalau haus dikasih minum, tapi airnya begitu panas. Dan ketika masuk ke dalam perut mereka, tuqatti'u am'a'ahum. Usus-ususnya terpotong-potong. Bahkan di dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan saking panasnya air itu, mereka itu yughatu bina'in wa in istaghatu. Kalau mereka minta tolong dikasih air, yughatu bina'in, mereka akan dikasih minuman air. Tapi dari saking panasnya Allah katakan kalmuhli, dia itu panas seperti minyak yang hitam. Jadi minyak hitam yang panas sekali. Yang ketika mendekat ke wajah, kata Allah, taswi wujuh, wajah ini langsung kebakar. Belum ini baru mendekat ini sudah kebakar. Dan ketika diminum, tuqatti'u am'a'ahum, usus-ususnya itu akan terpotong. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Quran itu menceritakan tentang neraka itu cukup detail. Makanan mereka itu, jamaah sekalian, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanan mereka tidak ada kecuali dhari', makanan yang dipenuhi dengan duri. Sudah panas, duri, ya, ada durinya. Kemudian zahusmatin, dia bisa nyangkut di leher. Kalau nanti dia lolos, dia akan masuk ke perut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yang fil butun, dia akan menjadi panas di perut. Sehingga pantas Allah menceritakan tentang mereka berteriak nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum yastarikhuna fiha, mereka nanti akan berteriak di dalamnya. Mereka mengatakan, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami janji, kami akan melakukan kebaikan tidak seperti yang dulu kami lakukan. Semua jemaah sekalian, keterangan ini menunjukkan bahwasanya azab jahannam itu gak main-main. Sehingga pantas orang yang disebut sebagai ibadur rahman, walaupun dia tahu bahwasanya dia sudah berusaha untuk melakukan amal itu dengan baik, tapi dia tidak yakin benar diterima. Ada perasaan khawatir tidak diterima. Harapannya ada harapan untuk diterima, tapi khawatir untuk tidak diterima. Dan ini sifat orang yang baik, yang seperti ini. Ini sifat orang yang baik. Kata Allah, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Mereka adalah orang-orang yang dulu di dunia mereka melakukan amalan-amalan, tapi wa qulubuhum wajilatun. Di akhirat hatinya masih dipenuhi dengan perasaan takut. Kata Ummul Mukminin, "Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dulu melakukan amalan-amalan di dunia, kemudian di akhirat hatinya dipenuhi dengan perasaan takut? Apakah mereka yang dulu mencuri, berzina, ya, minum khamr dan lain semacamnya?" Nabi mengatakan, "La ya bintas Siddiq." Bukan wahai putrinya Abu Bakar Siddiq. Dia itu adalah orang-orang yang dulu di dunia sholat, mereka puasa, mereka zakat, tapi mereka kan tak yakin bahwa semua itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ mereka punya perasaan raja, harapan besar supaya diterima, tapi di waktu yang sama mereka punya perasaan khauf, ada perasaan takut. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Adab yang dahsyat tadi
disebutkan inna adzabah, sesungguhnya azab jahannam itu kana gharamah. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma sehari 2 hari oke lah. Tapi kalau kekal, ya, kalau kekal jamaah sekalian, itu yang karena apa? Karena sudah tidak akan ada lagi kematian, nggak ada mati lagi jamaah sekalian. Nanti orang tuh kalau sudah masuk, yang masuk neraka, yang masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kematian. Jadi kematian itu dihadirkan dalam bentuk kambing, Lalu dipanggil orang-orang yang ada di surga. Ya ahlal jannah, hai penduduk surga, semuanya melihat. Ya. Kemudian Allah ditanyakan kepada mereka, hal ta'rifuna, kalian tahu ini apa? Mereka tahu, semuanya melihat. Kematian yang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuknya seperti seekor kambing. Ya. Kemudian Allah diteriakin lagi, ada teriakan lagi kepada penduduk neraka. Hai penduduk neraka, semuanya melihat. Kalian tahu apa ini? Kalimat yang sama yang diucapkan. Ya. Semuanya melihat, semuanya tahu itu adalah kematian. Kemudian kematian itu disembelih. Kambing itu disembelih. Jadi matinya sudah mati, sudah tidak ada lagi. Lalu Allah katakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Kalian akan kekal di situ dan tidak akan ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, khuludun fala maut. Kalian akan kekal di situ dan tidak akan ada kematian. Ini yang mengerikan. Jadi orang kalau hanya sekedar sebentar saja, walaupun berat banget, tapi kalau ada waktunya dia benar-benar ya jadi masalah. Innaha kan kurang. Innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Sesungguhnya surga neraka itu saat mustaqarran wa muqaman. Seburuk-buruk tempat untuk singgah dan seburuk-buruk tempat tinggal. Mau dikatakan sebagai tempat singgah itu kalau orang bisa masuk ke situ kemudian dia bisa keluar, itu cuma singgah. Dan atau orang bisa mukim di situ. Kata Allah, innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Seburuk-buruk tempat untuk singgah dan untuk menetap adalah neraka. Dan ini mengisyaratkan bahwa nanti memang akan ada orang-orang yang ke nerakanya itu cuma singgah saja, tapi itu sudah sejelek-jeleknya tempat singgah. Nah, gimana ceritanya orang yang singgah ke dalam singgah ke neraka tapi nanti akan dikeluarkan? Ceritanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi, ya, tentang orang terakhir masuk surga. Tapi jangan sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mampir, atau mau menetap atau mau mampir, tetap aja itu tempat yang tidak, tempat yang paling jelek. Sehingga pantas kalau kita selalu ingat agar berdoa, Allahumma ajirna minar, Allahumma ajirna minar, Allahumma ajirna minar. Allah jauhkan kami semua dari api neraka. Baik, jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dengan kondisi yang sehat dan afiat. Kita baca alhamdulillah. Kita baca Sayyidul Istighfar dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa a'udzu bika min syarri ma khalaqtu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka
astaghfiruka wa atubu